Belum. Udah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kita lanjut 10 menit ya, 10 menit sampai setengah 8. Pada pertanyaan masuk terkait proyek pemerintah tertulisnya 10 juta seumpama, tapi yang turun 8 juta. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, kalau turunnya itu 8 juta karena ada PPN dan lain sebagainya, dalam artian memang sesuai undang-undang, itu tidak masalah. Tetapi kalau ternyata turunnya itu karena ada talang teles, ya, maka menjadi haram. Kalau perlu sampaikan ke yang berwenang, terjadi korupsi itu dibongkar. Karena kalau kita menjadi membudayakan terima, ya akhirnya menjadi budaya korupsi kan. Kadang kan kita mikirnya, aduh kalau nggak ditompo ora turun nih, malah dikasih ke yang lain, nek ditompo min separuh gitu. Ya daripada kita ta'awun apa kan istilahnya bertawanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Daripada kita dianggap ta'awun kerjasama di dalam keburukan, ya mending tidak diterima kalau itu sudah jelas-jelas dana talang teles. Syukur-syukur kalau memang bisa mengadukan, diadukan, dibongkar kalau memang bisa. Karena itu sangat umum. Proyek-proyek jalan yang mestinya itu tol ataupun apa tuh itu aspal yang mestinya sekian, turunnya sekian, terus membudaya sekali. Tapi kalau nggak ada upaya perubahan dari masyarakat, ya susah. Kalau masyarakat sudah terbiasa dengan kalau men daripada nggak turun, ya akhirnya ya terjadi begitu terus budayanya. Maka harus tegas terkait hal-hal demikian. Ada pertanyaan lain? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan cinta dengan bagaimana anak-anak muda atau misalnya anak-anak sejak usia dini itu ditumbuhkan rasa cintanya pada itu. Kalau anak memang paling bagus itu menumbuhkan sejak kecil. Anak kecil itu biasanya suka gambar, maka belikan gambar-gambar, contoh cerita sahabat, cerita nabi, cerita orang-orang soleh yang kartun, yang apa istilahnya itu kartun apa ya, komik, nah, komik-komik itu sangat senang itu. Nah, sekiranya kalau bisa jangan punya TV, jangan dikasih HP. Iya benar. Anak sampai SMP jangan dikasih HP. Sampai kapan? Sampai SMP. Kalau perlu sampai SMA. HP itu mudorot. Nah, kalau anak SD megang HP buat apa coba? Anak SD megang HP itu buat apa? Gak ada manfaatnya sama sekali. Jangan dikasih HP. Kalau udah pegang HP susah nanamin surat, suruh baca, suruh ngaji itu angel. Makanya kira-kira menghalangi itu stop dulu. Jangan kasih HP, ya, jangan kasih motor. Iya benar serius. Sampai SMP itu jangan kasih motor, kecuali untuk sekolah ya. Sini sekolah hanya pakai motor ya. Nanti pulang balik terus diawasi itu hanya untuk pulang balik sekolah titik. Ada untuk jalan-jalan pelayan nggak boleh. Ini orang tua harus tegas. Kalau orang tua yang tegas repot. Pengaturan kayak gitu tuh, ya. Kasih kalau yang kira-kira mengganjal, yang hal-hal yang kira-kira mengganjal itu sudah kita coret, baru kita cari rangsangan. Hanya mengganjal yang penghalang itu apa aja? HP itu penghalang, TV penghalang, motor penghalang. Nah ini
antisipasi, pergaulannya juga diawasi. Baru kita kasih rangsangan lain. Beli yang anak seneng tuh apa? Komik. Kalau pengen nonton, jangan pakai HP, beli komputer. Nonton YouTube, komputer kan besar, kelihatan. Jadi anak nonton apa itu kita yang mengoperasikan. Jangan anak suruh cari sendiri. Jadi anak boleh nonton yang ini, itu kita yang ngatur. Itu banyak kartun bagus-bagus. Kartun sahabat Nabi, kartun Nabi-Nabi, itu banyak sekali bagus-bagus. Kartun pelajaran, itu bagus-bagus banyak. Jadi kita yang ngatur, jangan TV, jangan HP, beli laptop, beli apa komputer, jangan laptop. Nanti kalau laptop nanti, oh, kok laptopnya kotor, tak cuci dulu ya, tahu-tahu jadi cuci gitu kan. Sabunnya direndam, wah, lagi sendiri ngalami masalahnya. Tahu-tahu laptopnya dibersihin, kok kotor pakai air, dilap, kasih siram pakai banyu air. Tahu-tahu kita mau pakai, ini laptop kok basah ya, kok nggak hidup loh. Tadi saya cuci, waduh, kreatif nih buat saya. Nah, kalau komputer kan dikatakan aja kreatif dicuci kan malah rusak keyboardnya kan. Tapi kalau laptop kan rusak semua. Kalau keyboard masih bisa inilah, enggak 15.000, 20.000, 30.000 masih ada kan. Jadi kita yang operasikan itu, kasih tontonan film-film kartun apa kita yang saksikan. Kemudian dari komputer setel terus 24 jam itu Al-Quran. Jadi anak terbiasa dengan Quran. Kalau mau tidur, setel Al-Quran surat Al-Baqarah. Sampai tidur dari Al-Baqarah, Al-Imran, bangun tidur sudah sampai surat apa gitu. Terbiasa. Yang masuk ke otak itu terbiasa Al-Quran. Anak kalau mau tidur jangan lupa didoakan. Taruh di dadanya atau di sini kepala. Ya, taruh. Pegang ini atau pegang di sini. Bacakan Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Bacakan itu. Kalau mau tambah ayat kursi. Kalau mau tambah 3 surat Al-Baqarah. 3 surat, 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Itu dibacakan. Taruh di sini dadanya atau taruh di sini sebelum tidur didoakan. Yang ibu-ibu kalau masak, ini kan sebenarnya kan kompleks ya, kita kan membuat rangsangan itu kan banyak, bukan hanya baca terus jadi anak soleh ya. Kalau masak atau buat minum, buat susu anak, baca sholawat, doa, sambil apa itu nyuci beras, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Bener nih serius ini, Allahumma sholli ala Muhammad. Sambil gitu, kita doakan anak, kita doakan keluarga, sambil buatin susu anak, baca sholawat. Itu memang harus gitu, harus ada usaha orang tua banyak doa juga, diantaranya seperti itu. Biar apa? Biar hati anak itu lembut, diberi kemudahan untuk menerima hidayah. Ben anak era bebel, iya. Ben anak itu orang biing, susah diatur. Nah, nanti kalau untuk minat baca ya berikan kartun, buku kartun, apa beli pun apa alat tulis biar dia gambar, belikan apa pensil warna, berkreasi terserah. Jangan iman-iman kalau untuk beli buku anak. Jangan iman-iman. 50.000, orang apa 50.000 toh kalau kita belikan bakso 1, 2, 3 hari habis. Buku nggak bisa habis. Pokoknya kalau beli buku buat anak jangan iman-iman. Satu buku dia bersukanya cerita, beliin cerita. Satu buku habis, beliin lagi. Habis, beliin lagi. Insya Allah Allah akan kasih rezeki. Setiap anak itu sudah ada jatah rezekinya. Insya Allah ada saja. Yang kita, yang penting otak kita itu, pikiran kita itu sudah. Ini demi anak ya Allah, Bismillah ya Allah, mudahkan. Insya Allah ada aja rezeki. Jangan iman-iman kalau soal buku. Itu saya beli buku di rumah itu. Kalau diuangkan 150 ada itu 150 juta hanya untuk buku, ada itu di rumah saya itu. Kalau diuangkan nggak boleh eman-eman emang, tapi ingin pinter tapi eman-eman ya repot. Maka apa namanya
selalu kita berikan semangat juga cerita. Kalau mau tidur, bacakan buku cerita, cerita-cerita kisah Nabi, kisah sahabat, kisah orang soleh kepada anak. Cerita. Jangan, waduh, kayak dulu tak mau cerita, bosan ya. Enggak. Saya masih ingat dulu itu waktu kecil itu kalau mau tidur itu saya dibacakan irang-irang sama mbok saya. Gitu. Kedene ulo iku padha karo gluku aren. Masih ingat saya tuh. Jadi irang-irang bahasa Jawa itu cerita tentang surga, tentang neraka itu. Mbok itu nyanyi itu sampai saya tertidur. Jadi kalau belum tidur tuh, mbok ini irang-irang, nanti bacain irang-irang. Mesti diulang lagi, bisa diulang lagi, itu lagi. Tapi senang gitu. Jadi kenangan sampai sekarang gitu. Ya. Jadi kalau anak cerita, karena sekarang sama tuh, anak saya tuh kata apa sih? Ceritain dong yang ini, ceritanya yang ini ya, kita cerita sampai. Nah, udah cerita, udah tidur ya, doain, matiin lampu, hidupin Quran, tidur. Jadi pas mau tidur itu hidupin juga Quran, sering ngirim Quran biar hati anak itu lembut, biar hati anak itu suka ilmu, biar hati anak itu suka Al-Quran, biar orang keluyuran tok. Jangan dikasih HP, jangan dikasih motor SD, dikasih motor yang buat apa, mending kasih buku. Motor harganya 23 juta, beli buku udah banyak itu. Maka orientasi kita dalam pendidikan ya, jangan apa yang anak inginkan kita kasih, itu namanya bukan sayang, tapi memanjakan yang tidak produktif. Ada lagi? Cukup ya? Kurang lebih mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.